dia, Samsung Galaxy A35 5G, smartphone mid-range dari Samsung yang dirilis dengan harga 4,9 jutaan. Di launching promonya, kita bisa dapetin free upgrade ke 256GB. Tapi seperti yang udah kalian tahu, Samsung Galaxy A35 5G pakai chipset Exynos 1380. Nah, apakah performanya jadi lebih baik di Galaxy A35 5G? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita bahas ya. Pas unboxing smartphone ini, nggak ada impresi yang spesial sih ya, karena kebenaran bag gadget juga dikirimin dari Samsungnya yang warnanya navy blue. Dari desain bodinya, warnanya, ya so-so lah ya. Desainnya masih mirip dengan seri Galaxy A34 sebelumnya. Cuman sekarang material bodi belakangnya udah glass ya, bukan plastik lagi. Bukan Corning Gorilla Glass sih, dan Samsung nggak ada ngasih info material glass bodi belakangnya ini. Frame sampingnya masih plastik dan lumayan tebal. Tombol di bagian kanan sekarang ditempatkan di area yang sedikit agak menonjol, dan tombol-tombolnya ini berasa solid. Adanya button island ini lumayan oke sih buat gampang nemuin tombol di samping dan bikin grip jadi makin enak. Dual mikrofon, USB Type-C port, dan speaker grill ada di bagian bawah. Dan di atas kita bisa menemukan slot SIM card dan tambahan mikrofon lagi. Slot SIM cardnya menggunakan hybrid slot ya, jadi kamu bisa pilih antara pakai 2 SIM card atau pakai 1 SIM card plus micro SD up to 1 TB. Yang paling berasa banget adalah di bobotnya, naik 10 gram dari seri sebelumnya. Mungkin karena material bodi belakangnya yang glass ya. Galaxy A35 5G ini masih dilindungi IP67 Dust and Water Resist. Lumayan bikin aman lah kalau dipakai lagi hujan atau kondisi outdoor yang berdebu. Nah, di depan Galaxy A35 5G ini cukup spesial dengan hadirnya perlindungan Gorilla Glass Victus Plus. Agak jarang ya smartphone mid-range yang udah pakai Gorilla Glass Victus Plus. Layarnya udah nggak pakai drop notch lagi, jadi udah pakai punch hole alias Infinity O display. Cuma sayangnya bezel di bagian layar masih agak tebel ya. Cukup simetris di keempat sisinya ya. Tapi kalau dibandingin sama beberapa handphone brand sebelah di kelas harganya, bezel layar di Galaxy A35 5G masih tergolong cukup tebal. Dari experience displaynya, Samsung selalu bisa memberikan kualitas display yang oke. Tampilan layar yang jernih, saturasi warna yang bagus, dan ketajaman gambar yang cukup tinggi. Tingkat kecerahan layarnya juga bisa mencapai 1000 nits, jadi masih aman banget digunakan di bawah sinar matahari sekalipun. Untuk panel layarnya Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan memiliki tingkat refresh rate hingga 120Hz. Refresh rate layarnya sekarang sudah support adaptive refresh rate, jadi bisa menyesuaikan tergantung aplikasi yang kita buka. Di layarnya ini disematkan juga optical fingerprint, aksesnya cukup cepat dan jarang gagal. Nah, untuk experience unlock yang lebih cepat, Mbak Gadget saranin buat matiin fitur animasinya. Haptic feedback di HP ini masih cukup nyaman dan responsif, meskipun feelsnya nggak bisa disamain sama smartphone flagship. Speakernya udah stereo ya, audio outputnya berupa speaker grill di bagian bawah smartphone dan hybrid dengan earpiece di bagian atas layar smartphone. Fitur Dolby Atmos Audio dan Dolby Atmos for Gaming bisa kita aktifkan juga di menu setting. Balance stereonya emang nggak sempurna ya, tapi dari segi loudness, bass, dan clarity cukup berasa di speaker Galaxy A35 5G. Oke, lanjut ke kamera. Galaxy A35 5G juga hadir dengan upgrade di sisi kamera. Kamera utamanya 50MP f1.8 dengan ukuran sensor besar dan OIS. Sektor kameranya kayaknya udah jadi nilai jual utama dari Samsung, terutama saat foto-foto dengan mode autonya. Di mode auto, foto yang dihasilkan resolusinya 12MP. Shutter dan post processing image terasa cepat. Hasil fotonya tajam dan detail. Saturasi warna terlihat bagus dengan dynamic range yang tinggi. Foto indoor juga hasilnya tajam dan detail, minim noise, dan hasilnya cukup konsisten. OIS-nya cukup membantu terutama saat foto malam dengan mode night. Hasilnya oke ketika
ketika kita foto bangunan dengan banyak pendarahan lampu, tapi ketika kita foto objek di kondisi yang kurang cahaya, autofokusnya agak kewalahan dan kadang fotonya jadi ngeblur. Di mode potret, hasil fotonya juga bagus ketika di-capture di kondisi pencahayaan yang terang. Tapi saat di kondisi low light, lagi-lagi autofokusnya agak kewalahan ya. Jadi kadang objek fotonya kurang begitu detail. Agak kecewa sih sama hasil foto malamnya. Padahal di seri A35 5G ini, fitur nightography yang biasanya ada di seri flagship udah disematkan di kameranya. Semoga bisa diperbaiki di software update berikutnya ya. Secondary lensnya 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Lensa ultrawide-nya cukup bisa hasilin foto landscape yang oke, terutama di kondisi pencahayaan yang terang. Namun dari segi ketajaman, detail dan warna agak turun kualitasnya kalau dibandingkan dengan lensa utamanya. Adanya lensa makro kadang membantu buat yang suka foto detail produk buat jualan. Kualitasnya juga nggak begitu tinggi sih karena resolusinya 5 megapiksel. Kalau boleh request sih ya, di tahun 2024 ini udah nggak usah pakai macro lens atau ultrawide, mending dual kamera aja tapi punya mode high res dan telefoto aja. Kalau menurut Mbak Gadget sih ini lebih kepake, terutama untuk foto potret atau foto detail produk. Setuju nggak? Yang lumayan bikin puas dari kamera Galaxy A35 5G adalah di perekaman videonya. Kita bisa record video 4K di 30 fps dengan kualitas gambar yang detail dan minim goncangan meskipun kita capture tanpa tripod. Di resolusi Full HD kita bisa aktifin fitur Ultra Steady untuk hasil yang lebih stabil lagi dengan memadukan OIS dan EIS-nya. Gak ada upgrade yang signifikan juga di kamera depannya. Masih menggunakan kamera 13 megapiksel f2.2. Dari hasil selfie-nya so far nggak ada komplain sih ya. Masih oke buat selfie sendiri atau bareng bestie. Potret selfie-nya juga oke, cukup detail dan separasi background blurnya lumayan rapi. Oke, lanjut bahas chipsetnya nih. Kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu Galaxy A34, performanya memang meningkat cukup signifikan ya. Dari skor Antutunya, Galaxy A35 ini bisa hasilin skor benchmark di atas 604.000. Storage-nya menggunakan UFS 2.2 dengan kecepatan rate hingga 533 MB per detik. Tapi kalau dibandingin sama Poco X6 Pro 5G dengan harga yang sama, performanya lumayan jauh ya bedanya. Tapi bukan berarti chipset ini jelek ya. Mau dipakai ngegame masih oke kok, meskipun harus puas dengan performa mediocre. Main game PUBG Mobile di setting grafis smooth dan frame rate high rata-rata 30 fps. Main Genshin Impact juga harus puas di setting grafis low untuk bisa dapetin rata-rata 30 fps. Salah satu nilai jual juga dari smartphone Samsung adalah One UI-nya yang smooth, tanpa iklan dan punya dukungan upgrade OS dan security update yang panjang. Galaxy A35 5G hadir dengan One UI 6.1 berbasis Android 14 terbaru. Kita bisa dapetin jaminan OS update hingga 4 tahun ke depan dan security update hingga 5 tahun. Jadi untuk penggunaan jangka panjang, Galaxy A35 5G ini cocok untuk jadi pilihan. Untuk daya tahan baterainya nggak ada komplain sih selama menggunakan Galaxy A35 5G ini beberapa hari penggunaan review. Baterainya 5000 mAh bisa tahan seharian penuh dengan screen on time rata-rata di 7 hingga 8 jam untuk penggunaan yang cukup padat. Sama kayak seri Samsung lainnya, bahkan di seri flagshipnya Galaxy A35 5G ini juga cocok buat fansnya MU karena emang harus super sabar buat nungguin penuh chargingnya. Butuh waktu 90 menit buat charging full smartphone ini karena chargernya hanya support 25 watt aja. Dan seperti biasa di unboxingnya juga nggak dapet charger dan case. Sabar. Overall, Samsung emang bawa banyak upgrade ya di seri Galaxy A35 5G ini kalau dibandingin sama seri sebelumnya yaitu Galaxy A34. Desainnya upgrade, udah pakai back glass dan gak lagi pakai notch layarnya. Adanya perlindungan Gorilla Glass Victus di layar, button Iceland, serta pilihan warna yang lebih fresh. Sayangnya Mbak Gadget dikirimin yang warnanya navy, jadi agak kurang bisa merasakan experience warna barunya yang fresh itu. Upgrade di sisi performa dan kameranya juga lumayan bikin puas lah ya, terutama untuk videografinya.
Buat kamu yang emang cari performa dan kapasitas chargernya, udah jelas Galaxy A35 5G ketinggalan lumayan jauh ya. Dan mending gak usah disandingin sama siapa-siapa deh ya. Tapi kalau mau cari smartphone mid-range di budget 4,9 juta dengan kualitas all-rounder yang merata, Galaxy A35 5G bisa jadi pilihan yang pas. Menurut kalian gimana? Oke nggak upgrade Galaxy A35 5G ini? Komen yuk, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Oke, sekian dulu ya review Galaxy A35 5G dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Bye-bye!